Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Oleh kasih karunia Tuhan yang selalu memelihara kita, melindungi bagaikan perisai, sehingga saya percaya keadaan kita semua senantiasa baik-baik dan sehat-sehat saja. Kejadian pasal 15 menjadi perenungan kita selanjutnya pada hari ini, yaitu mengenai perjanjian Allah dengan Abram dan janji tentang keturunannya. Saudara-saudara yang saya kasihi, keluarga besar Rema, dalam kisah yang kita membaca ini, Tuhan dalam pasal yang ke-15 ini, saudara, di sini Tuhan kembali meneguhkan janji yang pernah diberikan kepada Abraham dengan sebuah ikatan yang lebih kuat, sehingga membuat Abram supaya bisa semakin kuat percayanya di dalam Tuhan. Jadi di dalam kisah ini Allah memperkuat dengan sebuah ikat janji yang kita sebut dalam Alkitab ini adalah perjanjian, ya. Nah, itu sebabnya kita punya Alkitab disebut sebagai ada dua perjanjian, yaitu perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Karena isi Alkitab kita, saudara-saudara, ini adalah perjanjian Allah dengan manusia. Bagaimana Allah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Lalu perjanjian yang baru adalah bagaimana Allah mewujudkan apa yang dia ikatkan dirinya kepada perjanjiannya dalam perjanjian lama, lalu kemudian dia menggenapinya dengan sebuah perjanjian yang dibaharui. Artinya yang tadinya hanya sekedar simbol-simbol menjadi sebuah fakta atau kenyataan, atau bukan lagi simbol tetapi realita yang sesungguhnya dari simbol itu, saudara, ya, itu sungguh-sungguh dikerjakan oleh Allah, dan kemudian dibuatlah apa yang disebut perjanjian yang baru. Jadi dalam perjanjian lama Allah datang memberikan janji kepada Abraham, bagaimana Allah berjanji dan kemudian memberikan kepada Abraham bahwa dia akan diberkati, upahnya sangat besar, dia akan menjadi berkat, menjadi satu bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Namun bagi Abram, saudara-saudara, dia percaya kepada Allah akan janji lewat cara apapun dia menggenapi itu. Dia berkata kepada Tuhan, tapi saya belum punya keturunan sampai saat ini. Jadi ya tak apalah, walaupun itu mungkin lewat hambaku engkau melakukannya. Tetapi Allah tidak. Sekali Allah berjanji bahwa itu adalah dari keturunan Abram, maka itu pasti terjadi. Maka Allah membuat sebuah perjanjian, saudara. Nah, apa perbedaan janji dengan perjanjian? Janji atau dengan ikat janji, saudara. Janji itu artinya promise, saudara-saudara, itu tidak bersifat mengikat. Itu sebabnya ketika seorang anak muda pemuda berkata kepada pemudi bahwa dia mencintainya dan dia akan menikahinya, maka itu hanya sebuah janji yang bisa saja besok dia putuskan untuk meninggalkan kekasihnya itu, saudara-saudara. Nah, berbeda dengan perjanjian, karena perjanjian mengandung syarat di dalamnya, saudara-saudara. Dan itulah yang dibuat oleh Allah terhadap Abram. Nah, di dalam pasal yang ke-15 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, ya, dalam ayat yang ke-9 kepada Abram, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Nah, kita baca di dalam ayat yang ke-17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap,
gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Sampai di situ dulu kita baca, saudara-saudara. Jadi Allah mengadakan sebuah perjanjian yang pada masa itu untuk memperkuat sebuah janji, saudara, maka dijadikan menjadi sebuah perjanjian, yaitu dengan cara memotong hewan atau lalu kemudian korban atau hewan ini, saudara, dibelah dua. Lalu orang yang membuat perjanjian ini, saudara, berjalan melewati potongan daripada daging itu, korban itu, saudara. Dan kemudian itu menandakan bahwa kalau mereka melanggar atau mengingkari janji mereka, perjanjian mereka, maka nasib mereka akan sama seperti hewan ini yang sudah dipotong, saudara-saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh Allah untuk memperkuat janjinya, apa yang dia janjikan kepada Abram. Maka Allah sendiri bertindak meminta kepada Abram untuk supaya ada korban yang dipotong. Lalu kemudian kita melihat di sini datang pada waktu malam, ada perapian yang berasap, saudara, beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan daging itu. Jadi saudara, di tengah-tengah Abram membuat potongan itu, saudara-saudara, Allah secara pribadi, Allah berjalan melewati potongan daging, membuat sebuah perjanjian menjadi kuat. Nah, apakah mungkin Allah mengingkari janjinya, saudara-saudara? Perjanjiannya dibuat dengan Abram. Tidak mungkin, karena Allah tidak mungkin, saudara-saudara, lalu kemudian binasa. Karena tidak mungkin Allah bisa mengalami nasib menjadi seperti kedua hewan itu, lalu kemudian mati dan ya sudah tidak terjadi apa-apa lagi, saudara-saudara. Dia mengalami nasib yang tragis, kan tidak mungkin Allah itu lalu kemudian, saudara-saudara, menjadi sudah tidak ada begitu saja. Oh, mati dan selesai, saudara-saudara. Tidak, itu tidak mungkin, sehingga Allah membuat perjanjian itu melalui dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang membuat Abram, saudara-saudara, menjadi sebuah kepastian bahwa apa yang Allah katakan terhadap dia itu pasti terjadi. Ya, itu pasti digenapi, tidak bisa tidak, dan harus, saudara-saudara, dan pasti terjadi. Jadi itulah perjanjian, saudara-saudara. Nah, apa maknanya buat kita, saudara-saudara? Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita melihat di sini Allah, saudara-saudara, yang sepihak sepertinya. Biasanya kedua orang yang membuat perjanjian ini, saudara, menjalani melewati potongan hewan itu di antara potongan hewan, tapi kali ini hanya Allah, saudara-saudara. Dan Abram hanya menerima janji itu, saudara-saudara, dengan iman. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kemudian Tuhan membuat janji atau perjanjian yang dia buat, dia ikatkan dirinya kepada perjanjian yang dia berikan, yaitu berkat yang diberikan kepada Abraham, menjadi lebih kuat dan nyata ketika korban yang sesungguhnya itu diberikan oleh Allah sendiri, saudara-saudara. Bahwa Allah sendiri secara sepihak yang membuat sebuah perjanjian baru, bahwa korban binatang tidak terlalu kuat, maka dia membuat perjanjian yang lebih kuat, bahwa berkat kepada Abram itu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa atau manusia. Maka dia membuat perjanjian yang baru, bukan menggunakan binatang, tetapi menggunakan domba, anak domba Allah, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Dan perjanjian ini, saudara, adalah dari pihak Allah. Ketika Yesus, saudara-saudara, memegang roti dan anggur dan dia membagi-bagikannya kepada murid-muridnya, dia berkata, inilah tubuhku
dan inilah darahku yang dipecah-pecah, yang dipotong bagi kamu. Dan Allah membuat perjanjian sepihak, saudara, dengan Dia melewati potongan itu, saudara-saudara. Dan perjanjian ini menjadi tidak bisa dibatalkan, tidak mungkin dibatalkan, pasti tidak mungkin bisa dibatalkan, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, janji yang Tuhan berikan ini menjadi sebuah kepastian buat kita orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa semua janji berkat kepada Abraham itu menjadi bagian milik kita yang sesungguhnya melalui korban Kristus, melalui perjanjian baru yang Allah mengikatkan diri kepadanya melalui sebuah korban yang sesungguhnya. Dia sendiri mengorbankan anaknya, dan Dia sendiri, saudara-saudara, yang melewati itu dan memalingkan diri dari anaknya ketika di atas kayu salib, dan karena dosa-dosa kita ditanggungkan kepadanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa perjanjian berkat yang Tuhan berikan lewat Abraham menjadi bagian milik orang-orang yang percaya, saudara-saudara, oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur Allah membuat perjanjian itu menjadi nyata, bukan hanya, saudara-saudara, sebuah janji biasa, tetapi mengikatkan diri kepada perjanjian. Jadi ini datang dari pihak Allah, sama seperti Abraham hanya menerima dengan iman. Maka kita, saudara, menerima perjanjian berkat ini hanya dengan iman. Kita percaya, maka semua yang sudah Allah janjikan, yang disediakan itu, saudara, menjadi bagian milik kita dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita ada di bumi ini. Puji Tuhan. Itulah sebabnya saya pada beberapa khotbah saya yang lalu, saya memberi judul bahwa perjanjian yang Allah berikan adalah perjanjian berkat. Berkat-berkat yang Tuhan curahkan secara rohani, jasmani, material, saudara, itu diikat dengan sebuah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Tidak mungkin tidak menjadi bagian kita. Tidak mungkin, saudara-saudara, itu menjadi tidak kita terima dalam hidup ini melalui iman kepada korban Kristus buat kita. Karena itu, saudara-saudara, keselamatan itu bukan usaha kita. Segala sesuatu bukan usaha kita, saudara. Semua itu sudah adalah dari Allah, dicurahkan. Itu sebabnya, saudara-saudara, melalui Kristus semua itu diberikan. Itu sebabnya di dalam Efesus 1 ayat ketiga dikatakan, segala berkat rohani dalam surga itu sudah dicurahkan. Sudah, saudara, bukan akan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui perjanjian baru yang Tuhan buat, saudara-saudara, lewat korban Yesus, saudara. Dia mengikatkan diri kepada perjanjian itu, bahwa semua berkat yang ada di dalam surga dicurahkan kepada kita. Kita hanya tinggal menerima melalui Yesus dengan percaya akan setiap kebenarannya dan hidup di dalam kebenaran tentang kasih karunia Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita bersyukur atas semua ini. Karena itu jalani hari-harimu tanpa harus takut. Karena keselamatan adalah Tuhan mengikatkan perjanjian kepada keselamatan itu. Dan apapun yang saudara perlukan, kesembuhan atas tubuhmu, Tuhan telah mengikatkan diri kepada semua itu, saudara. Bahwa itu adalah bagianmu. Dia memikul di dalam tubuh kita, dosa kita yang dipikulnya, penyakit kita yang ditanggungnya, saudara-saudara, kesengsaraan kita, saudara. Kita mengira dia ditindas Allah, padahal kejahatan kita itu ditimpakan kepadanya. Murka, kemarahan Allah ditanggungnya di dalam diri kita. Bahkan seluruh kesesatan kita sudah semua diambil Kristus di dalam tubuhnya di kayu salib, dan membuat sebuah perjanjian dengan kematiannya. Dia berkata, sudah selesai.
Dan ketika dia menyelesaikan itu, saudara-saudara, perjanjian yang baru diberikan kepada kita, bahwa semua itu dia tanggung. Maka sekarang dia memberikan kesembuhannya kepada kita, kesehatannya kepada kita, semua kehidupan Kristus, berkat-berkat kehidupan Kristus dalam dirinya dilepas untuk kita. Itulah sebabnya ketika saudara makan dan minum perjamuan kita, Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, inilah kehidupan surgawiku, inilah kehidupan ilahiku, kehidupan kekalku, yang ada kuasa kehidupan di dalamnya, tidak sekedar hidup bernafas, tapi ada kuasa di dalam memulihkan hidupmu, menyembuhkan, menyelamatkan engkau secara utuh, diselamatkannya jiwamu, diselamatkannya tubuhmu dari kesehatan, diselamatkannya seluruh bidang hidupmu, diselamatkannya melalui korbannya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau dan saya boleh bersyukur, bersuka cita karena semua sudah tersedia. Ambil dengan iman, percaya saudara. Engkau yang belum mempercayai Yesus, kalau kau mendapatkan akan berkat Allah yang sesungguhnya, keselamatan yang pasti dan sesungguhnya, dan dalam keselamatan ada paketnya di dalam saudara, di mana di dalam semua yang kita butuhkan Allah telah menyediakannya, saudara-saudara. Maka buka hatimu, percaya saat ini bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau dan Dia mau engkau hidup dalam perjanjian berkatnya itu, saudara. Karena itu saudara, percayalah, buka hatimu. Bagi saudara-saudara yang sudah percaya, pengikut-pengikut Kristus selama ini, bahwa semua adalah pemberian atau kasih karunia Allah. Kita hanya menerima dengan iman, dengan penuh syukur, dan menikmatinya di dalam kebenaran. Saudara boleh berjalan dalam kebenaran, bersyukur, beribadah kepada Tuhan, memberikan syukur-syukurmu kepada Tuhan sebagai sebuah saudara-saudara, bahwa perjanjian itu menjadi bagian milik kita yang selalu harus kita syukuri dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya anugerah, berkat, kasih karunia Tuhan terus melimpah atas kehidupan saudara-saudara semuanya, sehingga perjalanan hidupmu adalah berjalan di dalam kasih karunia Tuhan yang telah mengikatkan dirinya kepada perjanjian itu dan menjadi bagian milik kita yang utuh sekarang sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Salam restorasi.